Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang usaha, energi, dan daya. Namun, sebelum itu marilah kita sama-sama baca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah setelah video kali ini kita akan mengetahui tentang apa itu usaha, kemudian apa itu energi, khususnya pada energi potensial dan energi kinetik. Kemudian kita akan mengetahui tentang apa itu daya. Oke, langsung saja kita mulai dari usaha. Yap, sekarang coba kalian perhatikan di slide pada berikut ini. Nah, di sini apa sih itu usaha? Ayo kita perhatikan gambar di bawah ini. Di situ kalian bisa lihat ada seorang anak yang sedang mendorong mobil. Namun tampak dari gambar tersebut mobil itu tidak bergerak. Nah, pertanyaannya, apakah anak ini melakukan usaha atau anak ini hanya berusaha? Hmm, menarik. Ayo kita cari tahu sama-sama. Nah, sekarang kita mulai definisi usaha terlebih dahulu. Nah, usaha di sini dalam fisika itu diartikan sebagai gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Oke, kita dapat kata kunci di sini yaitu adalah gaya dan perpindahan. Berarti usaha itu identik ada kaitannya ya dengan gaya dan perpindahan. Hmm, oke, kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, sekarang kalian perhatikan seorang yang sedang mendorong mobil. Nah, di sini kita lihat mobil itu ketika didorong dia tidak bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak ini sedang melakukan usaha? Hmm, tadi identik ada gaya dan perpindahan. Sekarang kita lihat di sini mobilnya tidak bergerak. Artinya mobil itu tidak mengalami perpindahan. Oh, berarti kalau mobilnya tidak mengalami perpindahan, artinya yap, Bapak ini sedang tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena mobilnya tidak berpindah. Oke, sekarang kita contoh yang kedua. Nah, contoh kedua, nah, masih bapak yang sama. Nah, kali ini bapaknya sudah mengumpulkan energinya. Kemudian dia mendorong mobil tersebut. Dan ternyata mobil tersebut bergerak sejauh 4 meter. Nah, pertanyaannya, apakah bapak ini melakukan usaha? Yuk, kita lihat tadi definisinya kaitannya usaha itu ada kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Kalau kita lihat di sini, gayanya ada dan perpindahannya juga ada. Maka bapak ini, yap, sedang melakukan usaha. Kenapa? Karena di sini dia itu mobil tersebut berpindah ya. Oke, nah sekarang contoh yang ketiga. Nah, misalkan ada titik A dan ada titik B. Nah, misal ada seorang bapak lagi nih. Nah, bapak ini mendorong lagi dari titik A menuju titik B. Zren. Kemudian, ternyata balik lagi dari B ke A. Set. Nah, pertanyaannya, apakah bapak ini sedang melakukan usaha? Hmm, Ya, tadi kalau misalnya diingat, usaha itu identik dengan gaya dan perpindahan. Gayanya ada. Kemudian, apakah Bapak ini berpindah? Hmm, masih ingat tentang konsep perpindahan waktu kita belajar tentang gerak? Ya, kalau misalkan dia gerakannya bolak-balik, artinya dia itu sedang tidak melakukan perpindahan atau perpindahannya sama dengan nol. Artinya, kalau contoh pada kali ini, dia bolak-balik A ke B artinya tidak mengalami perpindahan. Berarti dia sedang tidak melakukan usaha karena dia tidak berpindah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada rumusan tentang usaha. Tadi kalau kita kaitkan, tadi usaha itu kalau dikaitkan ada komponen gaya dan perpindahan. Nah, di sini rumusan usaha itu dirumuskan sebagai W atau work usaha sama dengan F apa? F itu gaya dikali dengan S. S itu apa di sini? S itu adalah perpindahan. Nah, W usaha ini satuannya adalah Joule. Kalau F itu gaya, satuannya adalah Newton dan S itu
perpindahan satuannya meter. Nah, ini adalah rumusan usaha. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita coba contoh soal berikut ini. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut. Dia nih mendorong troli dengan gaya sebesar 20 Newton, sehingga troli tersebut bergeser sejauh 4 meter. Nah, berapakah usaha yang dilakukan oleh Yani? Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada si Yani sedang mendorong troli. Nah, gayanya itu sebesar 20 Newton dan usahanya dan jaraknya atau perpindahannya itu adalah 4 meter. Nah, kita tulis dulu ya apa yang kita ketahui. Oke. Nah, kita ketahui pertama itu adalah gayanya itu adalah 20 Newton. Kemudian perpindahannya sejauh 4 meter. Pertanyaannya apa? Berapakah usaha? Berarti W. Oke, kita langsung saja implementasikan rumus yang sudah kita pelajari. Berarti kita jawab saja rumus W itu sama dengan F kali S. F-nya berapa? 20. S-nya berapa? Kita ganti dengan 4. Maka 20 kali 4 itu adalah 80 Joule. Oke, mudah kan? Mudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang usaha. Sekarang kita akan belajar tentang energi. Nah, apa itu energi? Nah, energi itu kita definisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga usaha dapat dikaitkan dengan energi. Wah, ini berarti usaha dan energi ini saling berkaitan. Nah, untuk energi yang kita akan pelajari pada kali ini itu adalah energi potensial dan energi kinetik. Nah, untuk memahami energi potensial dan energi kinetik, sekarang coba kita perhatikan video berikut ini. Nah, di sini implementasi dari energi potensial dan energi kinetik itu misalnya contohnya ketika kalian sedang bermain skateboard. Ada yang suka main skateboard? Ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Ini adalah skateboard yang punya lintasan itu seperti cekungan seperti ini ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, ini skateboardnya sedang bergerak. Nah, di sebelah kiri kalian itu ada energi. Nah, perhatikan energinya. Ini ada energi kinetik dan potensial. Ya, sliding naik turun ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, pada saat peseluncur itu pada ketinggian tertentu, pada titik maksimalnya, titik tertingginya, itu kalau kita lihat energinya di sini tercatat potensialnya tinggi, memiliki energi yang besar. Why? Berarti energi potensial itu bisa kita kaitkan itu dengan ketinggian. Ya, kenapa? Karena energi pada saat ketinggian sini energinya tinggi. Sekarang coba kita play lagi. Nah, ketika dia sampai sini energi potensialnya menurun ya. Coba kalian perhatikan energi potensialnya. Nah, kemudian naik lagi, turun, naik lagi. Nah, berarti ada kaitan dengan ketinggian. Energi potensial berarti memiliki kaitan dengan ketinggian. Kemudian kalau kita perhatikan energi kinetiknya, set. Nah, ya, ya putar lagi. Nah, pada saat posisi di sini, energi kinetiknya mengalami peningkatan atau energi kinetiknya tinggi. Kenapa bisa demikian? Nah, energi kinetik ini kalau kita lihat, dia itu ada pergerakan dari atas ke bawah. Nah, ketika di atas energinya rendah, tapi ketika dia bawah energinya makin besar. Kalau kita lihat berarti ini ada kaitannya dengan gerak ya, atau kecepatan. Nah, kaitannya di mana? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, di sini kita akan bahas tentang energi potensial terlebih dahulu. Tadi kalau kita lihat dari video sebelumnya, energi potensial itu ada kaitannya dengan ketinggian. Nah, di sini energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Contohnya apa, Pak? Contohnya ini. Nah, contohnya buah kelapa yang ada di pohon kelapa. Nah, buah kelapa ini memiliki energi potensial. Kenapa? Karena kelapa ini memiliki kedudukan atau posisi, ya ini kita sebut sebagai H. Nah, berarti kata kunci sini adalah ketinggian. Nah, suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi.
Berarti ada komponen massa dan ada komponen tinggi. Berarti kalau kita masukkan ke dalam sebuah rumus, terjadilah rumusan seperti berikut. Nah, rumusan energi potensial. Energi potensial rumusnya adalah energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali dengan ketinggian. Nah, kalau kita lihat EP sama dengan M kali G kali H. EP itu apa? EP itu adalah energi potensial, satuannya joule. Kemudian M itu adalah massa, satuannya kilo. Nah, ternyata dipengaruhi oleh gravitasi juga. Gravitasi itu, percepatan gravitasi itu satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H itu adalah ketinggian, satuannya adalah meter. Nah, ini adalah rumus energi potensial. Nah, kalau kita lihat, oke, kita coba contoh soal berikut ini. Nah, sebuah apel bermassa 200 gram berada di atas pohon yang memiliki ketinggian 10 meter. Nah, hitunglah energi potensial yang tersimpan di dalam apel tersebut jika percepatan gravitasi di bumi gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita coba. Pertama, ya ini misalkan ada sebuah apel ya, yang berada di pohon apel, ini ada di atas nih. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang kita bisa ketahui dari soal. Pertama, kita cari masanya dulu. Nah, di sini tertulis massa sebesar 200 gram. Oke, karena di sini satuannya gram, maka kita harus ubah menjadi kilo. Maka kita bagi dengan 1000 ya, maka jadi 0,2 kilogram. Nah, kemudian berada di atas pohon yang memiliki ketinggian. Berarti kita dapat komponen satu lagi nih, yakni ketinggian. Ketinggiannya berapa? 10 meter. Oke, berarti kalau ketinggian itu kita simbolkan dengan huruf H. Oke, benar. H sama dengan 10 meter. Terus apalagi kita ketahui? Ya, di sini ya percepatan gravitasi. Berarti gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, hitunglah energi potensial. Berarti energi potensial. Oke, tinggal kita masukkan saja. Sekarang kita tuliskan rumusnya. Kita masukkan yang rumus sudah kita pelajari. Energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. MGH. Berarti massanya kita masukin 0,2, gravitasinya 10, terus kemudian tingginya juga 10. Oke, kita kalikan semua, dapatlah hasilnya energi potensial sebesar 20 Joule. Oke, mudah kan? Mudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya, kemudian kita akan belajar tentang hubungan energi potensial dan usaha. Apa sih hubungannya? Nah, ternyata usaha itu memiliki hubungan dengan energi potensial. Jadi usaha itu sama dengan delta EP. Apa tuh delta EP? Perubahan energi potensial. Nah, jadi usaha sama dengan perubahan energi potensial. Berarti kalau kita bicara tentang perubahan berarti ada sebelum dan sesudah. Berarti, nah kalau kita jabarkan energi potensial delta EP ini, maka akan menjadi energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Ya, perubahannya itu berarti W sama dengan EP1, EP2 dikurang EP1. Nah, kita turunkan energi potensial itu rumusnya adalah MGH. Oke, di sini kenapa terus 2? Berarti pada ketinggian akhir. Kemudian ini juga EP1 MGH1. Berarti ini pada ketinggian awal. Nah, kalau misalnya kita pakai rumus matematika ini kita bisa samakan nih. Berarti kan karena MG-nya sama, maka kita bisa buat seperti ini. MG dalam kurung H2 dikurang H1. Berarti usaha itu sama dengan massa kali gravitasi dalam kurung ketinggian akhir dikurang ketinggian awal. Nah, ini satuan-satuannya ya. Tadi ya masih W itu usaha joule, energi potensial joule juga. M massa kilo, G itu gravitasi meter per sekon kuadrat, H2 itu ketinggian akhir, satuannya meter, H1 itu ketinggian awal, juga satuannya meter. Nah, sekarang untuk memahaminya kita coba contoh soal berikut ini. Oke, sekarang contoh soal. Sebuah box bermassa 15 kilo yang sedang berada di lantai, berarti ya lagi di lantai nih, diangkut dan dipanggul oleh si Bambang. Nah, ketinggian box berubah sebesar 150 cm. Hitunglah berapa usaha yang dilakukan oleh Bambang. Oke, berarti kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Pertama, massa dulu ya. Pertama, kita ketahui massanya adalah 15 kg. Oke, kemudian berada di lantai. Berarti kalau berada di lantai, berarti kita anggap ketinggiannya itu 0. Berarti H1-nya 0 meter. Kemudian,
diangkat ya, dan dipanggul oleh Bambang, berarti dia diangkat nih. Jadi awalnya posisinya di bawah, kemudian dia diangkat sehingga posisinya berubah menjadi 150 cm. Oke, nah karena ini satuannya meter, maka kita harus ubah cm ini menjadi meter. Kita bagi 100, kita dapat 1,5 meter. Terus kemudian hitunglah berapa usaha yang dilakukan oleh Bambang. Berarti tanya adalah W-nya. Oke, nah rumusnya bagaimana? Kita pakai rumus W. W sama dengan delta EP. Nah, masukkan saja. Delta EP sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi kali H2 kurang H1. Tinggal masukin aja angka-angkanya. Massanya 15, gravitasinya 10. H-nya itu, ya H akhirnya itu 1,5 meter dikurang 0. Maka kita akan dapatkan 15 ke 10 dikali 1,5. Dapatnya adalah 225 Joule. Oke, udah. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda atau objek karena gerakannya. Berarti energi ini dimiliki oleh sesuatu benda yang bergerak. Oke, berarti kata kuncinya kalau misalnya ada gerakan berarti ada kecepatan. Nah, jadi setiap benda yang bergerak maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Oke, sekarang kita akan lihat rumusannya. Nah, tadi kita dapat kata kuncinya adalah kecepatan. Berarti dalam energi kinetik itu pasti harus ada komponen kecepatan. Nah, di sini ada rumus energi potensial. Oke, rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, nah di sini kita uraikan EK itu ada energi kinetik, satuannya adalah Joule. Kemudian setengah itu konstanta, kemudian M masanya itu adalah kilogram, dan V ini apa? Ya masih ingat kan? V itu adalah kecepatan, satuannya apa? Meter per sekon. Nah, oke, sekarang kita coba contoh soal ya. Nah, contoh soal. Nah, sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Nah, hitunglah energi kinetik mobil tersebut pada kelajuan tersebut. Berarti ditanya adalah energi kinetik pada saat dia melaju. Oke, kita coba lagi. Berarti apa tuh yang kita ketahui? Diketahui gitu adalah masanya. Masanya berapa? 500 kg. Kita tulis nanti di sini adalah massa 500 kg. Kemudian kecepatannya. Kecepatan itu berapa? 25 meter per sekon. Nah, pertanyaannya energi kinetik. Nah, kalau energi kinetik, tinggal kita masukkan saja rumus yang udah kita pelajari. Apa tadi? Rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, masukin. Energi kinetik sama dengan setengah, M-nya itu ganti dengan 500, V-nya diganti 25. Jangan lupa kuadrat. Oke, langsung kita operasikan. Kalau setengah kali 500 kali 25 kali 25, maka kita akan dapatkan energi kinetiknya sebesar 156.250 Joule. Oke, gampang ya. Ini tinggal kali biasa aja. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan hubungan antara energi kinetik dan usaha. Nah, hubungannya seperti apa? Sama seperti energi potensial tadi. Nah, energi kinetik dan usaha itu memiliki hubungan W itu sama dengan delta EK. Nah, delta itu apa? Delta itu perubahan ya, akhir dan awal. Nah, kalau kita turunkan, kita jabarkan lagi, jadi W itu sama dengan EK2 dikurang EK1. Apa artinya? EK2 itu adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Nah, selisih ini adalah usahanya. Nah, kalau misalnya kita turunkan lagi energi kinetiknya menjadi rumusan energi kinetik, maka kita dapatkan W itu, atau usaha itu sama dengan setengah massa kali V2 atau kecepatan akhir kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Nah, ini kita bisa gunakan persamaan matematis, kita bisa sederhanakan. Jadi W sama dengan setengah M. Nah, V-nya dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke, ini adalah keterangannya ya, masih sama seperti yang tadi. Oke, kita coba contoh soal. Oke, di sini contoh soalnya.
ada barang dagangan ya di toko itu memiliki massa 30 kg. Kemudian dipindahkan dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dengan menggunakan troli. Kemudian pemindahan dipercepat sehingga kecepatan menjadi 4 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah usaha untuk memindahkan barang tersebut? Oke, berarti kita cari dulu nih apa yang penting. Ya, ini massa. Kemudian kecepatan awal. Apalagi, ini kecepatan akhir. Terus ditanya adalah usaha. Oke, tinggal kita tuliskan saja dalam diketahui. Oke, masanya 30, kecepatan awalnya 2 meter per sekon, kecepatan akhirnya 4 meter per sekon. Ditanya adalah W. Berarti tinggal kita tuliskan rumus W sama dengan delta EK. Kita turunkan delta EK sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang, ini V1 ya, V1 kuadrat. Jadi W sama dengan setengah kali 30 dikali V kuadratnya kita ganti, V2 kuadrat kita ganti dengan 4. V1 kuadrat kita ganti dengan 2. Nah, kita dapatkan saja W sama dengan 15 dalam kurung 16 kurang 4. Jadi sama dengan W sama dengan 15 dikali 12. 15 kali 12 sama dengan 180 Joule. Oke. Nah, bisa ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang tidak jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di grup kita ya. Nah, oke. Sekarang kita tadi udah bahas tentang usaha, kemudian energi kinetik, energi potensial. Nah, sekarang terakhir kita akan bahas tentang daya. Oke. Nah, kita masuk ke materi daya. Apa itu daya? Ayo kita perhatikan ini terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada animasi ya atau ada video tentang orang lomba menaiki tangga. Sekarang kita perhatikan videonya. Oke. Nah, bisa diperhatikan ini lomba menaiki tangga. Ya. Ya. Ya, kita lihat di sini yang sampai duluan itu adalah yang ketiga ya. Dengan catatan waktu 13,33 detik ini. Nah, di sini daya kalau misal dilihat daya yang dilakukan oleh orang ketiga itu lebih besar. Kenapa? Nah, pasti ada hubungannya dengan kecepatan. Ada kalau misalnya hubungan kecepatan berarti kita hubungkan dengan waktu karena dia sampai duluan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan daya? Nah, sekarang kita akan lihat. Oke, kita sama-sama perhatikan. Nah, di sini daya itu adalah kecepatan melakukan usaha dalam satuan waktu. Berarti ini adalah usaha dalam satuan waktu ya. Nah, di sini daya itu berbanding lurus dengan usaha dan berbanding terbalik terhadap waktu. Maksudnya gimana? Jadi daya itu berbanding lurus dengan usaha. Berarti semakin besar daya, maka usaha juga akan semakin besar. Terus kemudian daya itu berbanding terbalik dengan waktu. Semakin besar daya berarti waktunya semakin kecil. Kebalikannya, jika waktunya dibutuhkan itu semakin banyak, maka dayanya itu semakin kecil. Nah, tadi kita lihat di animasi sebelumnya, waktu yang digunakan oleh orang ketiga itu ternyata lebih cepat. Lebih cepat dibanding dengan yang lain. Maka otomatis daya yang dilakukan oleh orang tersebut akan jauh lebih besar. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti kita dapat dari definisi daya itu ada kaitan antara usaha dan waktu. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana rumusannya. Nah, ini adalah rumusan dari daya. Nah, daya itu kita rumuskan dengan huruf P atau power ya. Power. Nah, power ini adalah daya. Satuannya apa? Satuannya adalah joule per sekon. Oke, komponennya apa saja? P itu sama dengan W per T. W itu adalah usaha, satuannya joule. Dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Oke, udah ini aja rumusan daya. Nah, sekarang kita akan lihat implementasinya dalam soal. Oke, kita coba implementasi dalam soal. Nah, di sini seorang siswa beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki tinggi 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas.
tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Berarti kita bisa dapat di sini, yuk kita coret-coret dulu apa aja yang kita ketahui. Ya, kita garis kata-kata yang penting. Pertama, beratnya 450 Newton. Berarti ini gaya berat ya. Kemudian memiliki tinggi 3 meter. Berarti ini ya tinggi atau bisa kita kategorikan jarak karena dia dari bawah nih. Ya, dari bawah orangnya naik tangga kan, naik ke atas. Nah, ya perpindahannya itu kan sebesar 3 meter. Ya, berarti kita bisa ubah jadi jarak atau ketinggian ya, sama aja. Terus kemudian waktu. Waktu 6 detik. Oke, sekarang kita sudah tahu nih komponennya apa-apa saja. Terus apa yang ditanya? Ditanya adalah daya. Nah, sekarang kita tuliskan. Yap, ya diketahui apa aja. Pertama beratnya ya, gaya berat 450 Newton. Kemudian tingginya itu 3 meter atau kita di sini kita ganti dengan perpindahannya atau S. Selanjutnya, waktunya itu adalah 6 detik. Nah, pertanyaannya berapakah P atau powernya daya? Sekarang tinggal kita jabarkan, kita masukkan saja. Kita masukkan ke rumus P dulu. P itu sama dengan W per T. Nah, W-nya kan tidak kita ketahui, otomatis kita harus cari nilai W dulu. Nah, cara cari nilai W itu kita bisa menggunakan F kali S. Kita ganti F kali S. Ya, berarti kalau misalnya kita ubah jadi seperti ini rumusnya ya. Berubah P sama dengan F kali S per T. Oke, kalau udah dapat seperti ini tinggal kita masukin aja rumusnya. F-nya berapa? 450. S-nya 3. T-nya itu 6. Dah tinggal kita operasikan matematika. Kita coret ini 2. Jadi 450 bagi 2 itu dapatnya 225 Joule per second. Oke. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.